Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 19104168833, kelas A1 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen Adi Mursalin SEM. If you don't start a conversation. Di sini, tugas 4 adalah ringkasan bab 4, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Bab 4, sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 4.1 Pendahuluan. Dalam sebuah organisasi, sikap sangatlah penting, sebab komponen perilakunya, seseorang bisa memiliki ribuan sikap kerja bermuatan evaluasi positif atau negatif yang dipunyai oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Sesungguhnya, ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara, seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan negatif tentang pekerjaan tersebut. Robbins 2002, Mangkunegara N. Prabu 2004, Purba et al. 2009, Lewol et al. 2020, Purba 2020, Purba dan Situmorang 2020. 4.1.1 Sikap dalam bekerja. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau respon yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, efektif, atau sejauh mana penilaian terhadap objek, dan konotatif, kecenderungan untuk berbuat, yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Tahir 2004. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons suatu cara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Kreitner dan Kinichi 2005. Sikap adalah pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda atau orang. Kejadian Purba 2013, 2019b, Purba et al. 2019, Purba 2020b, Purba Nainggolan et al. 2020, Revaida et al. 2020, Siagian et al. 2020, Zaman et al. 2020. 1. Jenis-jenis sikap ada 3, yakni A. Job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. B. Job involvement, jika sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. C. Organization commitment, yakni sikap menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. 2. Aspek-aspek sikap merujuk pendapat Secord and Bergman, Keitner, dan Kinichi 2005 yang bagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. A. Komponen kognitif merupakan komponen terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. B. Komponen efektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. C. Komponen konotatif merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Keitner dan Kinichi 2005. Terdapat 4 karakteristik sikap, yakni 1. Objek, karena adanya sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. 2. Mengarah, karena setiap objek adanya arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. 3. Berintegritas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. 4. Berstruktur, karena dalam
sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, efektif, dan saling menjalin. Tahir, 2014A, 2014C, dan 2014D. Sikap adalah tanggapan atau respon yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, efektif atau sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konoaktif atau kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek atau stimulus dari lingkungannya. 4.2 Perilaku kerja. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins 2012 menjelaskan bahwa perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam setiap individu atau suatu perusahaan yang dapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja merupakan tindakan dan sikap yang ditujukan oleh orang yang bekerja menurut Brown dan Fred Newell Wathorn 2005 dan Tahir 2014D. Perilaku kerja yakni kemampuan kerja dan perilaku di mana hal tersebut sangat penting di setiap pekerja atau situasi kerja. Sedangkan menurut Robbins 2002, perilaku kerja yaitu bagaimana orang-orang menurut Robbins dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dan dalam bekerja. Menurut Sinamo Wathorn 2005 dan Tahir 2014B, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu 1. Bekerja tulus, 2. Bekerja tuntas, 3. Bekerja benar, 4. Bekerja keras, 5. Bekerja serius, 6. Bekerja kreatif, 7. Bekerja unggul, 8. Bekerja sempurna. 4.2.1 Faktor-faktor mempengaruhi perilaku kerja. Manusia diciptakan sebagai makhluk pengemban nilai-nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Selain akal dan budi tersebut di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, seperti yang diutarakan oleh Keitner dan Kinichi 2003, yaitu 1. Motivasi. Motivasi pada dasarnya berusaha bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membantu perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin. 2. Sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan perhatikan suatu objek tertentu. 3. Keyakinan. Keyakinan seseorang merupakan presentasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. 4. Imbalan dan hukuman. Sifat imbalan dan hukuman yang dilaksanakan sangat mempengaruhi perilaku individu. Teori motivasi pengukuhan ini didasarkan pada sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. 5. Budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban ability. Menurut Trigono 1997, perilaku kerja karyawan dalam suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan kerja keras, kulit, disiplin, produktif, tanggung jawab, motivasi, manfaat, kreatif, dinamik, konsekuen, konsisten, responsif, mandiri, dan makin lebih baik, dan lain-lain. Perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. 1. Lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. 2. Konflik. Konflik dapat dikontribusi atau destruktif terhadap fungsi dari suatu kelompok atau unit. Kepuasan kerja. 4.3.1 Pengertian kepuasan kerja. Beberapa ahli manajemen sepakat bahwa kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Sebagai contoh, para peneliti di Cornell University mengembangkan Job Descriptive Index atau GPI untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan dimensi kerja berikut: pekerjaan, upah, promosi, rekan kerja, dan pengawasan. Kepuasan kerja adalah suatu
perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dari pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Dari pernyataan tersebut, ini berarti bahwa kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Mangkunegara N. Prabu 2004, Tahir 2014d. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial dan kondisi fisik, dan kondisi psikologis. 4.3.2 Faktor-faktor kepuasan kerja. 1. Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini, ada tindakan kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja. 2. Keamanan kerja. Faktor ini sering disebut sebagai penunjang kepuasan kerja, baik karyawan maupun pria maupun wanita. Keadaan yang sama, yang aman, sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. 3. Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerja dengan sejumlah uang yang diperolehnya. 4. Manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik adalah yang memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil, sehingga karyawan dapat bekerja dengan nyaman. Kondisi kerja dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi penyinaran, kantin, dan tempat parkir. 6. Pengawasan. Supervisi. Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan turnover. 7. Faktor intrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu, sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dan peningkatan atau mengurangi kepuasan. 8. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antara karyawan dengan pemimpin banyak dipakai untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini ada kesediaan pihak pimpinan untuk mau mendengar, memahami dan mengakui pendapat atau prestasi karyawannya. Sangat berperan dalam menimbulkan kepuasan kerja. 9. Aspek sosial dalam pekerjaan merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. 10. Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun atau perumahan merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. Robert N. Angelo 2003, Tahir 2014b. 4.3.3 Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi hubungan atau kepuasan dalam bekerja antara lain. 1. Motivasi. Kepuasan dalam pengawasan juga berkorelasi secara signifikan dengan motivasi. Para manajer disarankan untuk mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan karyawan. 2. Keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan peran dalam pekerjaannya. 3. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Perilaku sebagai anggota organisasi yang baik merupakan perilaku karyawan yang melampaui panggilan tugas. 4. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seseorang individu mengidentifikasikan diri dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-tujuannya. 5. Ketidakhadiran. Ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk menguranginya. 6. Berhentinya karyawan. Berhentinya karyawan penting untuk mendapatkan perhatian para manajer karena mengganggu kelangsungan organisasi dan juga sangat menghabiskan biaya. 7. Stres yang dirasakan. Stres juga dapat memiliki dampak sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seseorang individu. 8. Prestasi kerja. Pertama, kepuasan kerja sangat teoritis tidak diharapkan memiliki suatu pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku, misal prestasi dalam berhentinya karyawan. Sebaliknya, kepuasan secara hipotesis mempengaruhi prestasi secara tidak langsung melalui tujuan atau usaha seseorang karyawan atau Kreitner and Kinichi 2005. 4.3.4 Mengukur kepuasan dalam bekerja.
Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang dikurangi ideal, dan lainnya. Jadi asesmen atau penilaian merupakan hal yang rumit. Ada dua metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu A. Angka nilai global tunggal atau Single Global Rating. Dalam metode angka ini, nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu untuk menjawab suatu pertanyaan. B. Skor penjumlahan atau summation score. Dalam metode penjumlahan ini tersusun atas jumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan yang menanyakan perasaan karyawan mengenai setiap unsur. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah: yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Faktor ini memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baiknya mereka bekerja. 2. Ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam setiap upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil dan tidak meragukan dan segaris dengan pengarahan mereka. 13. 3. Kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya karena sangat dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. 4. Rekan kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan. 5. Jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerjaan. Karyawan yang memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Jadi kemungkinan berhasilnya pekerjaan tersebut sangat besar. 6. Ada dalam gen. Faktor ini penting karena gen dapat memengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seorang karyawan. Disposisi seorang terhadap hidup baik, positif maupun negatif ditentukan oleh bentukan genetikanya. Keitner 1995, Kinichi and Keitner 2003, Romindo 2020. Efek kepuasan dalam bekerja. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. 2. Kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. 3. Kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. 4.3.7 Respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama, exit. Ketidakpuasan dinimbulkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. 2. Suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. 3. Kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan dinimbulkan secara pasif menggunakan perbaikan kondisi. 4. Pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kinichi and Keitner 2003.